Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari ini. Oleh karena itu, dalam menjalaninya mari bersama dengan firman Tuhan yang menuntun kita, mengarahkan kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Amsal 14 ayat 31 dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Napa sangap debata nado sanga ise namambai nadenggang tu napogos, napa bile nama no pasa do halak nama nyosak nagaler." Dalam bahasa Indonesia, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana perasaan kita ketika kita berada di dalam posisi di mana tidak memiliki apa-apa. Ketika kita mengeluh, maka orang akan menjauh dari kita karena dia pikir kita hanya meminta-minta saja. Kemudian ketika orang yang miskin biasanya akan menjadi dihina, dijauhi, dan juga dimusuhi orang lain. Karena memang ada ungkapan yang mengatakan, kata bijak yang dikatakan oleh orang miskin dianggap adalah omong kosong. Namun suara dengkuran daripada orang kaya dianggap sebuah kebenaran. Sering menjadi harta, kekayaan menjadi sesuatu alat ukur untuk menilai seseorang. Namun bukan demikian halnya dengan orang-orang percaya. Orang percaya itu adalah orang yang memperlakukan manusia, siapapun dan bagaimanapun dia, sama adanya. Terutama dalam firman Tuhan kali ini, ternyata ketika kita membela orang-orang miskin, membela orang-orang yang berkekurangan, sebenarnya kita melakukannya untuk Allah. Dalam kitab Amsal ini mau memperlihatkan bahwa orang miskin itu adalah dibela oleh Allah. Ketika Anda memiliki kemalangan, sadari bahwa Allah membela Anda. Ada Allah yang selalu memperhatikan, memberikan hati pikirannya untuk melihat Anda. Oleh karena itu, ketika perasaan merasa bahwa kita sendirian, sadari ada Allah yang selalu memperhatikan. Kemudian kita yang memperlakukan kepada setiap orang, mari kita lihat bahwa ketika kita melakukan pertolongan, ketika kita membela, ketika kita mengasihi orang-orang tersisihkan, sesungguhnya yang kita perbuat adalah kepada Allah. Karena memang bagi orang-orang yang tersisihkan ada Allah di sana. Dan wajah Allah ada bagi setiap orang, termasuk kepada orang-orang yang miskin. Oleh karena itu, kita harus menyadari, mari lakukan yang terbaik kepada setiap orang, termasuk kepada orang-orang berkekurangan. Karena ketika kita melakukan diskriminasi, tindakan yang tidak sewajarnya kepada orang-orang miskin, pada saat itulah kita sebenarnya melakukan yang kurang baik kepada Allah. Oleh karena itu, firman ini sekaligus mengatakan bahwa perbuatanmu adalah ibadahmu. Perbuatanmu menunjukkan akan pengenalan kepada Allah. Ketika engkau mengenal Allah dengan benar, pada saat itulah engkau akan melakukan kehendak Allah seturut dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, berbuatlah yang terbaik. Jangan pandang harta, jangan pandang jabatan, jangan pandang posisi orang lain, tapi pandanglah daripada posisi Allah, sehingga engkau tidak diskriminatif kepada orang miskin, sehingga engkau tidak menyisihkan ataupun menjepit orang-orang susah. Namun kehadiranmu adalah sebagai jalan keluar dan solusi bagi setiap orang di dalam keadaannya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang percaya melakukan sebuah tindakan karena pengenalan kepada kehendak Allah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami bahwa ada Allah di dalam setiap perbuatan kami. Dan perbuatan kami pertanggungjawabkan kepada Allah. Biarlah firman ini menjadi menguatkan kami, menghibur kami, dan menuntun kami untuk sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu berakar berbuah, bertumbuh dalam hidup kami.
dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.